few moments later. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia terjadi akibat persinggungan antara berbagai kepentingan, yaitu masalah politik, ekonomi, dan agama seringkali dijadikan sebagai sumber terjadinya konflik. Di samping pihak penguasa yang ingin memaksakan kehendaknya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Sebagai akibatnya, penduduk sipil yang tidak memahami duduk permasalahannya menjadi korban keganasan perang, bahaya kelaparan dan masa depan yang suram karena negara tidak mampu melindungi rakyatnya. Bahkan di antara mereka yang harus mengungsi meninggalkan tanah kelahirannya tanpa tujuan yang pasti. Mereka hanya sekedar untuk bertahan hidup. Konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia akan berakhir jika pihak-pihak yang bersengketa mau meninggalkan egonya dan mencari solusi untuk dapat melindungi dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Yang pertama, konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu konflik antara Israel dan Palestina. Konflik Palestina dan Israel berlangsung sejak tahun 1947. Ketika itu, PBB memilih untuk membagi wilayah yang diperebutkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, satu untuk orang Yahudi Israel di Yerusalem. Yang kedua, satu untuk orang Arab dan rezim perwalian pembentukan negara Yahudi di Palestina. Rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab. Pada tanggal 14 Mei 1948, dengan bantuan Amerika Serikat, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Awal mula konflik ini terjadi akibat dikeluarkannya deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Arthur James Balfour, yang dinujukan kepada Lord Rothschild Walter, seorang Yahudi Inggris. Dalam surat itu, Balfour menyatakan bahwa Inggris akan mendukung aspirasi Zionis dengan memfasilitasi pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dengan tidak merugikan hak-hak Palestina. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1998, PBB mengeluarkan resolusi yang membagikan wilayah Palestina menjadi 3 bagian, yaitu Arab Palestina, Israel, dan Yerusalem. Pembagian wilayahnya 54% untuk Israel dan sisanya 46% untuk Palestina. Namun demikian, Israel masih menginginkan wilayah yang lebih luas lagi, sehingga antar keduanya terlibat konflik hingga saat ini. Upaya menengahi konflik dilakukan dengan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338 upaya perundingan antara Palestina dan Israel. Antara lain, Konferensi Madrid tahun 1991 berhasil mempertemukan Palestina dan Israel dalam satu meja, tetapi tidak menghasilkan suatu keputusan. Yang kedua, Konferensi Oslo tahun 1993 disepakati pembentukan pemerintahan Madin Rakyat Palestina yang meliputi jalur Gaza, Jericho, dan tepi barat. Yasser Arafat ditunjukkan sebagai wakil dari otoritas Palestina. Konflik Asia Tenggara. Yang pertama, konflik Sipadan dan Ligitan. Konflik ini merupakan sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan 2 pulau di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dengan luas 50 meter persegi dan Pulau Ligitan dengan luas 18.000 meter persegi. Berawal pada tahun 1967, ketika dalam pertemuan Kukum Laut antara kedua negara yang secara bersamaan mengklaim Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayahnya. Pada pertemuan tanggal 22 September 1969, kedua negara menyetujui Memorandum of Understanding atau MOU yang menetapkan Sipadan dan Ligitan dalam status quo, yang berarti kedua pulau tidak boleh ditempati maupun dimanfaatkan oleh Indonesia dan Malaysia. Tetapi Malaysia menggunakan kesempatan ini untuk membangun fasilitas pariwisata,
perlindungan terhadap satwa penyu, dan perbangun mercusuar. Sengketa ini diselesaikan melalui International Court of Justice yang dalam sidangnya tahun 2002, bukti-bukti yang dijauhkan oleh Malaysia lebih memperkuat kedudukannya. Yang ke-B, konflik Thailand dan Kamboja. Konflik Thailand dan Kamboja, konflik antara kedua negara terjadi akibat sengketa kepemilikan kuil Privier. Kuil ini terletak di antara distrik Kong Kach atau Kamboja dan distrik Kaltarak atau Thailand. Pada tahun 2008, kuil peninggalan abad ke-9 ini dimasukkan ke dalam daftar budaya dunia oleh UNESCO. Hal ini disambut gembira oleh rakyat Kamboja, tetapi justru memicu masalah bagi Thailand. Akibatnya, terjadi kontak senjata antara tentara Kamboja dan Thailand di dekat kuil Privier pada tanggal 15 Oktober tahun 2008. Thailand kemudian meminta DKPBB untuk mengerahkan pasukan pemelihara perdamaian. Tetapi oleh PBB diambil jalur diplomasi antara keduanya dan Ketua ASEAN Martin Natalegawa. Hasilnya antara Thailand diwakili oleh Menlu Kasit Prioma dan Kamboja diwakili oleh Hussein akan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Konflik Asia Selatan. A. Konflik Kashmir antara India dan Pakistan, yaitu faktor yang menjadi pemicu adalah masalah agama. Penduduk yang beragama Islam di Pakistan dan pemeluk agama Hindu di India, di samping masalah pembagian wilayah, terorisme, dan nuklir. Konflik semakin kuat dengan munculnya kelompok militan Kashmir yang menentang segala keputusan pemerintah Hindu India dan menuntut kemerdekaan Kashmir, India. Konflik Asia Selatan. A. Konflik Kashmir antara India dan Pakistan, yaitu faktor yang menjadi pemicu adalah masalah agama. Penduduk yang beragama Islam di Pakistan dan pemeluk agama Hindu di India. Di samping masalah pembagian wilayah, terorisme, dan nuklir, konflik semakin kuat dengan munculnya kelompok militan Kashmir yang menentang segala keputusan pemerintah Hindu India dan menuntut kemerdekaan Kashmir dari India atau bergabung dengan Pakistan. Pada tanggal 5 Januari 2004, dimulai usaha perdamaian antara Perdana Menteri India, yaitu Vajpayee, dan Presiden Pakistan, yaitu Pervez Musharraf. Kedua pemimpin menyepakati untuk memulai dialog menyeluruh. Hingga sekarang, ketegangan antara negara belum didapat titik temu. B. Perang saudara di Sri Lanka. Menerapkan bekas jajahan Inggris, mayoritas penduduknya beragama Hindu, memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Konflik terjadi antara etnis Sinhala dan minoritas Tamil, bermula pasca kemerdekaan. Etnis Tamil tergeser kedudukannya oleh etnis Sinhala. Tahun 1970-an muncul gerakan separatis Tamil yang terkenal dengan nama Gerakan Pejuang Pembebasan Macan Tamil atau Liberation Tigers of Tamil Eelam atau LTTEA yang memiliki persenjataan kuat. Tujuannya untuk membentuk negara merdeka. Konflik ini menewaskan puluhan ribu penduduk sipil, setengah juta penduduk mengungsi. Konflik mereda ketika Presiden Rajapakse mengakhiri operasi militer terhadap LTT. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara dua Korea terjadi pasca Perang Dunia yang Kedua, akibat persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konflik terjadi ketika Korea Selatan bersikukuh melakukan latihan militer di Pulau Yeonpyeong. Tindakan Korea Selatan ini dibalas oleh Korea Utara dengan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan. Sesungguhnya, Presiden Korea Selatan ini, Kim Dae-jung, mengumumkan kebijakan sanksi
sanksi polis yang bertujuan meningkatkan interaksi antara kedua negara. Akan tetapi, pada bulan November 2010, Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan peluncuran artileri yang menyebabkan 2 warga sipil dan 2 anggota militer Korea Selatan tewas. Akibatnya juga, konflik hingga sekarang tetap berlanjut. Yang ke-B, konflik Tiongkok dan Jepang terjadi akibat sengketa Kepulauan Senkaku yang pada awalnya kelima gugusan pulau itu tidak berpenghuni. Pada tahun 1885, pada zaman restorasi Meiji, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau-pulau tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya. Nah, pada tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa Kepulauan Senkaku terdapat sumber alam mineral dalam jumlah banyak. Akibatnya, Cina menjadi tertarik pada sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 20 Mei 1972. Amerika Serikat mengembalikan Okinawa dan Kepulauan Senkaku kepada Jepang. Sejak saat itulah sering terjadi konflik kepentingan antara Cina dan juga Jepang. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konflik di Eropa. Jadi yang pertama ada konflik Bosnia dan Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina atau cukup disebut dengan Bosnia merupakan sebuah negara republik di semenanjung Balkan. Negara Bosnia ini didiami oleh 3 kelompok etnik utama, yaitu etnik Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Negara Bosnia merupakan bekas wilayah dari negara besar Yugoslavia yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Sejak meninggalnya presiden ini, pada tahun 1980, negara-negara bagian Yugoslavia mulai terpecah dan menuntun kemerdekaan. Salah satunya adalah wilayah Bosnia. Pada bulan Maret 1992, Bosnia menyatakan kemerdekaannya melalui referendum yang diikuti oleh etnik Bosnia, etnik Kroasia, dan juga pendukung kemerdekaan Bosnia. Lalu, pada April 1992, Organisasi Uni Eropa mengakui kemerdekaan Bosnia yang disusul oleh Amerika Serikat. Namun, kemerdekaan Bosnia ini diboikot oleh etnik Serbia. Kemerdekaan ini juga dianggap tidak sah karena pemerintah yang ada di Yugoslavia pada saat itu menolaknya. Lalu, yang kedua, konflik Nagorno-Karabakh. Jadi, Nagorno-Karabakh merupakan wilayah di kawasan pegunungan Kaukasium diapit oleh Laut Hitam dan Laut Kaspia. Nagorno-Karabakh menjadi wilayah yang dipersengketakan oleh negara Armenia dan juga negara Azerbaijan. Nagorno-Karabakh terletak di wilayah strategis karena wilayah ini sangat merupakan jalur darat yang menghubungkan kawasan Timur Tengah dan juga Eropa Timur. Pegunungan Kaukasus juga menyimpan kekayaan barang tambang, salah satunya minyak bumi. Secara geografis, wilayah Nagorno-Karabakh terletak di wilayah Azerbaijan, namun komposisi penduduknya didominasi oleh etnik Armenia. Wilayah Armenia dan Azerbaijan pernah menjadi daerah kekuasaan Uni Soviet. Uni Soviet menjadikan 2 wilayah ini tadi sebagai negara federasi dan juga memutuskan wilayah Nagorno-Karabakh masuk sebagai wilayah resmi di Azerbaijan. Konflik memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh muncul ketika Mikhail Gorbachev menjadi presiden Uni Soviet pada tahun 1985 yang mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika.
Konflik Amerika Latin. A. Konflik Kolombia. Kolombia merupakan sebuah negara di Amerika Latin yang terletak di wilayah paling utara. Kolombia sejak dahulu dikenal sebagai negara yang sering dikalan konflik bersenjata. Bahkan hingga kini masih sering terjadi. Konflik bersenjata di Kolombia berawal sejak tahun 1920-an. Dimulai dengan gelombang protes dari para petani lokal akibat buruknya kondisi petani selama bekerja di ladang para tuan tanah. Para petani menghimpun massa dan kekuatan untuk melancarkan aksi protes dengan membawa paham perjuangan sosialisme dan komunisme. Para simpatisan dari kiri tersebut kemudian membentuk partai sayap, Komunis Kolombia atau PKK, dan menjalani kontak dengan misi petani Kolombia. Munculnya PKK sering memunculkan gesekan politik dengan partai-partai yang memiliki ideologi berseberangan, khususnya partai konservatif. B. Konflik di Peru. Peru merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di sebelah utara serta Brazil di sebelah timur. Wilayah Peru terbagi ke dalam 3 zona utama, yaitu zona pantai di sebelah barat, zona pegunungan di bagian tengah, dan zona hutan di sebelah timur. Zona pantai merupakan zona yang paling maju dan merupakan pusat aktivitas perekonomian di Peru. Sedangkan zona pegunungan dan hutan merupakan wilayah minim pembangunan dan cenderung terisolasi dari pusat kota Peru. Pembangunan tidak merata, kemiskinan dan lebarnya kesenjangan sosial di Peru mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok pemberontakan yang tidak puas dengan pemerintah dan menginginkan keadilan. Salah satu kelompok pemberontak paling disegani di Peru adalah Partido Comunista de Peru, Centro Luminoso atau PCPSL, Partai Komunis Peru Jalan Bersinar. Centro Luminoso merupakan kelompok pemberontakan berhaluan komunis Moisme yang dipimpin oleh Abimael Guzman.